Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat-sahabat sekalian. Gimana Bang? Silakan dilanjut. Lanjut Indah. Iya, jadi Bang OI sama tadi yang nanya, itu kalau di Islam kita jelas di dalam Al-Quran itu kalau sebelum hidup kita ini yang ada di dunia ini itu dijelaskan, itu namanya ada namanya alam ruh, itu dijelaskan di Al-Araf ayat 172. Habis itu sebelum kita masuk bumi itu, sebelum masuk dunia yang disebut dunia ini, itu ada di Al-Mulk ayat 1 sama 2 sama Al-Baqarah ayat 155 ke 156. Habis itu alam barzah ini diceritakan di Al-Quran juga di Az-Zumar ayat 69. Habis itu hadis juga banyak yang menceritakan, dan kebangkitan itu diceritakan di Al-Kahf ayat 49 ke 50. Nah, nanti soal kebangkitan itu ada di Al-Araf ayat 7 sama 8. Begini Bang, yang ceritakan, yang melihat langsung Muhammad di alam barzah sama kebangkitan itu siapa Bang? Itu diceritakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah udah ngelewatin itu semua. Waktu Isra Miraj. Waktu bertemu dengan Allah ya? Waktu Isra Miraj, ya betul. Naik ke surga itu, naik ke langit. Ditunjukin semua Bang, karena Isra Miraj ini, Isra itu artinya dia perjalanan dari waktu itu dari tempat dia ke Sidratul Muntaha, ke Palestina dulu, habis itu ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra Mi'raj, Mi'rajnya itu baru naik. Dan ini terjadi satu malam, jadi time travel Bang, bukan yang abang bisa pikir 1 jam habis itu jalan lihat-lihat, enggak. Ini time travel, dia waktunya bisa maju bisa mundur. Oh jadi dia dari bumi naik ke surga bertemu dengan Allah begitu? Langit ke-7, nggak dibilang surga Bang, karena kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu dia pencipta surga Bang. Abang, kalau Tuhan kami itu nggak di dalam surga Bang. Kalau di dalam surga berarti dia nggak maha besar. Dia lebih besar dari surga itu. Dia pencipta surga Bang. Yang masuk surga itu makhluknya Bang. Jadi waktu Muhammad bertemu dengan Allah itu, Allah posisinya ada di mana? Langit ke-7. Langit ke-7. Ya. Dan digambarkan oleh Rasulullah itu langit kedua itu seperti padang pasir, sementara langit pertama itu seperti cincin. Seberapa besar tuh langit keduanya, dan seterusnya sampai ke-7. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ini dia pencipta waktu dan ruang Bang. Jadi ruang, abang tahu nih yang kita tempat duduk saya sekarang di ruangan abang sekarang, ruangan ini ciptaan Bang. Sementara Allah tidak sama dengan ciptaannya. Allah nggak perlu kursi untuk duduk. Berdiri ya? Nah kan, ruang tempat berdiri itu ruang Bang. Allah ini menciptakan waktu dan ruang abangku. Oke, siap. Terus waktu dia naik, waktu Isra Mi'raj. Enggak, ini tadi abang masih ada utang nih. Ayat Yesus di surga di mana nih? Ada banyak Bang. Lukas berapa tadi kita buka ya? Ada ayatnya itu yang dikatakan dia naik ke surga, menyiapkan tempat. Iya, itu Lukas berapa tuh? Saya tidak bawa Bang. Saya di luar Bang, saya tidak bawa. Enggak, karena ya pemahaman saya ya makhluk yang di dalam surga Bang, karena kalau surga itu tempat kan berarti dia terkungkung dengan ruang kan. Oh, tidak apa-apa. Kalau saya pribadi tidak apa-apa, tapi kan menurut kemenangan saya, Yesus di surga menyiapkan tempat untuk kita nanti. Tuhan nyiapin surga Bang. Asik juga nih Tuhan abang. Enggak masalah, itu menurut kemenangan saya. Iya enggak, saya bilang asik juga Tuhan abang nyiapin surga gitu. Cuma jadi pertanyaan saya begini Bang. Kan sebelumnya kan Muhammad ini kan sudah pernah ke langit ke-7.
berbicara dengan Allah. Yang jadi pertanyaan saya begini, kenapa pada saat Muhammad mati, kenapa Allah tidak mengangkatnya lagi ke langit ketujuh atau memanggilnya? Karena ini bang, Muhammad ini kan kalau kita dengar-dengar itu kan kekasih Allah, terus pemimpin umat muslim. Setiap perkataannya itu adalah perkataan dari Allah. Yang jadi pertanyaan saya begini Pak, kalau memang Muhammad adalah kekasih Allah, kenapa pada saat Bang, kalau cara ini saya mirroringnya ini cara menjawab Abang. Nabi Muhammad nggak pernah mati Bang, kedagingannya yang mati, rohnya enggak. Dari mana Bang tahu rohnya tidak? Iya nanti saya juga begitu Bang, begitu saya mati roh saya diambil Bang, kedagingan saya yang mati Bang. Betul nggak Bang semua? Ya. Disambung Bang. Lanjut aja deh. Enggak, ini udah kemana-mana ya. Maksudnya begini, beliau kan yang memimpin. Setiap perkataan Muhammad itu kan sama saja dengan perkataan Allah itu sendiri. Gimana? Perkataan Nabi Muhammad, perkataan Allah itu sendiri. Itu Al-Quran Bang, beda. Iya, terus Al-Quran itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Nah, Jibril ke siapa? Ke Rasulullah. Itu perkataan siapa? Ya tadi Abang bilang kan semua perkataan Rasulullah. Enggak semua perkataan Rasulullah itu Al-Quran Bangku. Terus yang tulis, yang mengucap, yang apa? Yang memberitahukan tulisan-tulisan di Al-Quran itu siapa? Rasulullah. Iya, berarti kan dari. Iya, enggak semua omongan Rasulullah itu Al-Quran. Abang paham nggak? Enggak semua omongan Rasulullah itu Al-Quran. Paham nggak? Di mana? Maksudnya coba ceritakan, coba jelaskan. Oke, Rasulullah ini menerima Al-Quran 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dimulai dari tahun 610, 17 Ramadan. Yaitu Iqra, 5 ayat pertama itu dari Gua Hiro. Setelah beliau keluar dari Gua Hiro, Malaikat Jibril turun lagi dan memberitahukan bahwa engkaulah Rasulullah dan akulah Jibril. Abang kalau mau cari dalilnya, saya ada bukunya, saya bisa tunjukin. Setelah itu, beliau ini dituntun oleh Jibril, setiap ada ayat yang perlu beliau sampaikan ke sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya itu ada 65 orang yang bertugas untuk mencatatnya. Dan Rasulullah setiap menerima ayat itu dia langsung dikasih tahu oleh Jibril bahwa ini akan ada ayat ini akan berada di surat ini, di ayat ini, di nomor sini, di ayat sini. Jadi Al-Quran itu bukan cuma diturunkan oleh Allah, tapi disusun langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Nah sisanya kalau Rasulullah lagi ngobrol sama istrinya atau ngomong sama sahabatnya, itu bukan Al-Quran, abangku. Yang saya tanya Al-Quran bukan hadis. Oke, di Al-Quran dijelaskan bahwa ikutilah apa yang ada di Al-Quran dan penjelasannya. Tugas utama Rasulullah itu menjelaskan soal Al-Quran. Abang tahu nggak pentafsir Al-Quran nomor 1 siapa? Berarti begini Bang, kalau memang Abang coba jangan lari dulu. Abang tahu nggak pentafsir nomor 1 Al-Quran siapa? Yang pertama kali mentafsirkan Al-Quran siapa? Saya tidak tahu. Rasulullah, karena itu tugas pertama dia menjelaskan ayat-ayat kami. Di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi memang Rasulullah ini yang punya satu-satunya yang punya wewenang langsung dari Allah untuk menjelaskan ayat-ayatnya. Masuk Pak. Kalau memang abang bilang begini, tidak semuanya di Al-Quran itu adalah. Tidak semua yang dikatakan Rasulullah itu Al-Quran. Tidak semua yang dikatakan Rasulullah itu Al-Quran. Agak susah ya nerimanya ya. Berarti bukan firman Allah dong, bukan firman. Waduh. Kalau memang tidak semua yang dikatakan Rasulullah itu Al-Quran. Abang paham nggak? Ini sekarang saya lagi ngobrol nih sama abang nih. Saya lagi ngobrol sama abang nih. Yang saya pertanyakan Al-Qurannya Bang, bukan perkataan.
Yang saya tanya kitabnya. Apakah semua tulisan, semua ucapan yang ada di Al-Quran itu adalah perkataan Allah? Itu perkataan Allah jelas. Kan tadi saya udah jelasin. Nah itu maksud saya itu. Yang ada di Al-Quran itu pure 100% firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu kata, nggak ada kata-kata dari atau tulisan-tulisan Rasulullah atau sahabat-sahabatnya, nggak ada. Al-Quran itu bukan ditulis oleh sahabat-sahabat Rasulullah begitu? Dituliskan secara harafiah ya, dituliskan. Tapi maknanya kan bukan dari sahabat atau dari Rasulullah. Abang bisa ya membedakan antara kata-kata atau bahasa atau yang ditulis sama maknanya? Oh, maknanya di mana? Nah, Al-Quran itu diturunkan lewat Jibril ke Rasulullah, tapi yang menuliskan secara fisik itu sahabat-sahabatnya. Dari perkataan Muhammad. Dari perkataan Rasulullah yang menerima wahyu dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Begini Bang, berarti Allah tidak berbicara langsung melalui Muhammad, berarti melalui perantara Jibril. Betul, melalui perantara Jibril. Tapi abang jangan samakan malaikat kami, malaikat dalam perspektif Islam dengan malaikat abang ya. Malaikat kami bang, malaikat dalam Islam itu nggak punya free will bang, nggak punya kebebasan, nggak punya nafsu. Jadi Jibril itu nggak mungkin berbohong, nggak mungkin menipu, karena dia nggak punya free will bang. Dia nggak punya apa ya, nggak punya nafsu, nggak punya free will. Kalau di keimanan abang kan malaikat ini bisa memberontak, bisa punya nafsu, bisa punya kebebasan, ya kan? Nah, kalau di malaikat di kami itu malaikat tuh nggak punya free will bang. Jadi Jibril tuh nggak punya nafsu. Jadi dia nggak ada untuk merubah-rubah ayat tuh, dia nggak ada. Dia nggak ada keinginan. Dia nggak punya hasrat, betul. Selain Muhammad, adakah sahabatnya atau istrinya bertemu langsung dengan Jibril? Ada. Abang kalau buka Sahih Muslim nomor 9, jadi diceritakan di situ bahwa Sahih waktu Muslim ini apa? Hadis Sahih atau? Muslim hadis. Oh, hadisnya. Iya, jadi di hadis Sahih Muslim nomor 9, Rasulullah lagi duduk bersama Umar, ada Abdullah bin Umar, habis itu ada Ali. Rasulullah lagi duduk sama, sebentar, abang kan mempertanyakan nih, ada nggak saksinya orang yang melihat Jibril bertemu Rasulullah, betul nggak? Mama. Iya, Bang Adiansa. Masya Allah. Padahal udah di mute loh di sini. Kenapa kok? Ini udah di mute loh ini. Coba aku mute dulu ya. Nah kan, udah. Coba tuh, enggak masih. Coba turun masih. Ya Pak. Nah tuh udah. Jadi bang, abang kan tadi nanya mana saksinya yang melihat Jibril bersama Rasulullah, ada nggak istrinya atau sahabatnya yang melihat Jibril itu sendiri. Jadi diceritakan di Sahih Muslim nomor 9, ini hadisnya ini udah level mutawatir ya, bahwa ini saksinya nggak 1-2. Di sini ada Umar, ada Abdullah, ada Ali, ada sahabat-sahabat Rasul yang lain. Sekali waktu Rasulullah lagi duduk di rumahnya bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang satu orang laki-laki yang berambut agak panjang, habis itu bajunya putih dan tidak terlihat sama sekali bekas traveling atau bekas berjalan di padang pasir. Nah, seorang yang memakai baju putih ini tiba-tiba duduk di depan Rasulullah dan bertanya. Dia bertanya, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Habis itu Rasulullah menjawab, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah, dan jika kamu mampu berkepergian kepadanya. Habis itu orang ini bilang, kamu benar. Habis itu Umar sama sahabat-sahabat lain saling melihat bang, saling tengok-tengokan. Loh, ini orang nanya, tapi kok membenarkan, jadi kayak ngetes Rasulullah gitu loh. Habis itu ditanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Habis itu Rasulullah jawab, kamu beriman kepada Allah,
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Abis itu nih orang yang pakai baju putih tadi duduk yang di depan Rasulullah ini bilang, kamu benar. Abis itu dia nanya lagi, kabarkanlah tentang ihsan itu. Lalu Rasulullah jawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Abis itu nih orang yang pakai baju putih nanya lagi, kapan hari akhir itu? Atau kapan kiamat? Abis itu Rasulullah bilang, gak ada yang tahu, sama dengan yang bertanya, dengan yang ditanya. Habis itu nih orang berdiri langsung jalan ke depan. Habis itu Rasulullah bilang sama si Umar, Umar, kamu tahu nggak itu tadi siapa? Umar cuma bilang, cuma Rasul sama Allah yang tahu. Habis itu Rasulullah bilang, dia adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi rukun Islam dan rukun iman itu diajarkan dari Jibril langsung ke Rasulullah dan ke sahabat-sahabatnya. Dan itu banyak saksi ya Bang ya. Dan begitu orang itu dikejar, yang pakai baju putih itu dikejar, begitu Umar bilang dengar itu dan Umar keluar dan sahabat-sahabat lain keluar, orang itu udah nggak ada di luar Bang. Nah, jadi kalau Abang nanya siapa saksi Jibril ketemu Rasulullah, itu hadis hampir mutawatir. Itu pengetahuan umum karena banyak yang melihat. Bang, bukankah Al-Quran ini selesai ditulis itu di saat usia Muhammad itu mendekati kematiannya ya? Enggak. Kalau kita buka carbon datingnya, Abang tahu nggak Rasulullah itu kapan lahir dan meninggal? Tidak. Rasulullah itu lahir 570 ke 571, meninggal 632. Ingat ya? Dan beliau menerima Al-Quran ayat pertama di tahun 610. Kalau saya lihat dibuka nih Bang, di islamicawareness.org, di Quranic manuskrip, Abang bisa lihat handphonenya nggak? Ya bisa. Nah, kalau ini ada radiocarbon dating Bang. Radiocarbon dating ini untuk ngecek umur kertas Bang. Nah ini, jadi kalau umur kertas itu bisa diukur, bisa dihitung pembusukan kertasnya. Nah di sini ada kodeks Sanaa-i. Ini di Al-Quran ya. Ini lebih dari setengah. Nah ini kalau di carbon dating Bang, carbon dating itu dites tahun berapanya. Ini ditulis kertasnya ini berumur 578 ke 669 Bang. Berarti ini ditulis waktu Rasulullahnya masih hidup. Ini ditulis Rasulullahnya masih hidup. Iya, karena perkataan Muhammad kan. Ini Al-Quran ya Bang? Iya. Jadi kalau Abang bilang narasinya Al-Quran itu ditulis setelah Rasulullah atau pas Rasulullah udah tua dan seterusnya, enggak betul. Karena ada narasi hadis lagi yang menjelaskan bahwa Umar sebelum dia masuk Islam, dia itu jadi dia punya ponakannya udah masuk Islam. Umar ini termasuk sahabat ya. Umar ini datengin ponakannya karena dia marah. Nah begitu dia masuk rumah ponakannya ini, ponakannya lagi baca surat Taha. Dan itu berbentuk kertas. Jadi di zaman Umar belum masuk Islam aja udah ada kertas berisi Al-Quran. Dan itu dari hadis yang sahih. Mantap. Ya begini Bang, kalau memang kitab Al-Quran ini kan dituliskan bertahap di saat Muhammad kan masih hidup sampai umur berapa begitu. Kenapa semua pemberitaan tentang dia kenapa tidak dituangkan semua saya di Al-Quran? Kenapa harus hadis yang menjelaskan? Sedangkan yang saya baca hadis ini kan dibuatkan pada saat Muhammad kan tidak ada. Betul Bang ya? Iya betul. Ya berapa tahun lah Muhammad sudah meninggal, terus dibukukanlah hadis ini. Al-Quran ini. Oke. Maksudnya begini Bang.
di Al-Quran, maksudnya dalilnya ada tidak yang mengatakan begini bang, atau Muhammad atau Allah bilang jika kamu tidak paham dengan Al-Quran, kamu bisa baca hadis gitu. Kamu bisa dapat jawabannya di hadis. Itu ada di Al-Quran, itu perintah Allahnya ada di Al-Quran. Itu di ini sebenarnya di An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan bahwa keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia. Jadi di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, itu tadi saya bilang tugas Rasulullah pertama itu menerangkan Al-Quran bang. Iya, tentang Al-Quran itu. Habis itu hadis ini, abang mesti paham. Hadis ini adalah apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah dan diamnya dia. Jadi sampai diamnya pun dicatat. Dan Rasulullah ini pernah melarang penulis-penulis Al-Quran, ada 65. Saya bisa sebutin satu-satu penulis Al-Quran di zamannya. Itu dari Aban bin Said, Abu Mamah, Abu Ayyub Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salamah, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan seterusnya. Dan ini nama-nama mereka berikut orang tua mereka dan masuk dengan suku-suku mereka ya. Nah tapi gini bang, Rasulullah sampai bilang sama penulis-penulis ini, jangan satukan doa dan hadis-hadisku ke dalam satu kertas atau satu mushaf. Jadi Rasulullah itu udah ngelarang bang, jangan masukkan doa-doa atau hadis-hadis ke dalam lembaran mushaf Al-Quran. Jadi Rasulullah memang udah mengantisipasi jangan sampai tercampur tulisan manusia sama firman Tuhan bang. Karena kalau abang tadi bertanya kenapa sih nggak disatuin aja hadis sama Al-Quran, karena memang harus dipisahkan bang, nanti kecampur-campur, nanti bukan kitab suci lagi bang. Saya nggak mau nyerang balik karena abang nanyanya santun, tapi ya kan ada kitab suci yang bercampur dengan tulisan-tulisan manusia kan. Nah memang dijaga seperti itu bang. Jadi kita udah ada kodratnya. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tugas Rasulullah adalah menjelaskannya gimana kita taunya, itu ada di hadis. Contoh di Al-Quran ada perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi kalau kita dengar perintah Allah gitu, oke, saya mau puasa, tapi gimana caranya? Lihat yang menerima ayat ini siapa? Sang penerimanya, Rasulullah. Bagaimana kita berpuasa? Jam berapa kita mulai puasa? Bagaimana kita berbuka? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan seterusnya. Karena kalau semuanya ada di Al-Quran bang, waduh, ada berapa jilid bang Al-Quran? Nggak bisa. Al-Quran itu pokok-pokoknya bang.